Perkenalkan, nama saya Elizabeth Rita Angelina Girsang dengan NIM G0025077 dari kelompok A8. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai soal tentang ibu yang sedang dalam proses kehamilan. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan mengenai pelvis, dimulai dari diafragma pelvis atau bisa juga disebut dasar dari pelvis. Nah, dasar dari pelvis ini sendiri terdiri dari 3. Yang pertama ada diafragma pelvis atau isinya tuh otot muskuli, yaitu ada membrana perine, itu dia jaringan ikat, dan terakhir ada spasium perine profundo. Pertama dari diafragma pelvis itu sendiri kan isinya muskuli. Nah, muskulnya itu terdiri atas 2. Yang pertama ada musculus coccygeus, dan yang kedua itu adalah musculus levator ani. Tetapi musculus levator ani ini sendiri terdiri ada atas 3 musculus, yaitu pertama ada pubo coccygeus, yang kedua ada pubo rectalis, yang terakhir ada iliococcygeus. Nah, selanjutnya yang bagian kedua yaitu membrana perine atau jaringan ikat. Nah, seperti namanya jaringan ikat. Nah, yang kedua itu ada membran jaringan ikat atau membran perine. Kalau dilihat dari samping, ini merupakan membran perinenya. Nah, membran perine ini kan membentuk ada sebuah ruang di bagian tengah. Itu yang disebut sebagai spasium. Seperti namanya sendiri, spasium diambil dari kata space atau ruang gitu. Jadi spasium perine profundum. Nah, untuk spasium perine profundum ini sendiri itu terdiri atas otot-otot. Nah, tapi otot umumnya itu adalah eksternal sphincter uretra eksternal sama transversus perine profundus. Tapi kalau di wanita ada ketambahan 2 muskulus lagi, yaitu sphincter uretrovaginalis dan musculus kompresor. Nah, sudah terkait mengenai tentang diafragma pelvis. Selanjutnya ada yang namanya regio. Regio itu adalah kayak garis hayal berbentuk diamond yang membagi 2 area. Yang pertama ada regio urogenital, yang kedua adalah regio analis. Nah, ini adalah pembagian regio untuk di perempuan, sedangkan yang ini yang di laki-laki. Nah, yang di perempuan sendiri, regio urogenital itu ada lapisan-lapisannya. Lapisan paling pertama itu sudah jelas, yaitu kulit. Nah, setelah itu lapisan paling yang kedua adalah fascia perine superficialis atau bisa juga disebut koles nih di bagian yang ini. Nah, selanjutnya di yang ketiga itu ada sebenarnya isinya fascia juga, fascia perineum yang profunda. Tadi kan superficialis, sekarang yang profunda. Nah, di sini tuh ada musculus juga, ada musculus bulbus spongiosum. Nah, yang keempat itu ada spasium superficialis perine. Selanjutnya lapisan yang kelima adalah ini, fascia urogenitalis yang inferior. Terus abis itu ada lagi spasium perine yang profunda. Tadi kan spasium perine yang superficialis. Nah, abis itu ada yang profunda. Setelah itu di paling bawah itu ada fascia urogenitalis yang superior. Seperti itu untuk regionya. Selanjutnya untuk pelvis itu sendiri ada ukuran-ukurannya atau ada bentuk-bentuknya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada 4 bentuk yang paling umum. Di antara 4 ini ada bentuk pelvis yang ideal untuk cewek sama cowok. Kalau ideal untuk cewek, untuk wanita itu disebut ginekoid. Jadi itu dia bulat sempurna. Karena apa? Karena memudahkan untuk hamil. Untuk melahirkan. Selanjutnya ada android. Dia tuh bentuknya seperti hati. Dia ideal untuk pria. Nah, apa sih emang perbedaannya pelvis bagi wanita maupun pria? Pertama, untuk aditus pelvisnya atau lubangnya itu, lubang lingkaran yang bagian atasnya itu, kalau wanita tadi dia bulat, sedangkan kalau pria itu seperti jantung. Selanjutnya sendiri untuk exitus pelvisnya atau bagian keluar dari pelvisnya, kalau wanita tuh sudah pasti luas karena mereka harus bersalin atau melahirkan, sedangkan kalau pria itu sempit. Nah, kalau os sacrumnya untuk pelvis wanita itu dia pendek, luas dan kurang melengkung, sedangkan yang pria itu panjang sempit dan melengkung ke area depan. Terus untuk os coccygeusnya yang wanita tuh lentur, pria itu kuat. Kenapa wanita itu lentur? Karena balik lagi mereka harus melahirkan. Terus iliumnya wanita miring ke latar. Kenapa? Biar ruang space-nya untuk bayi itu nanti bersalin itu bakal lebih luas. Terus untuk tulang pelvisnya wanita itu tipis dan tidak kuat, sedangkan pria itu tebal dan kuat. Terakhir untuk spina ischiadicanya di bagian yang belakangnya itu kalau di wanita tidak menonjol, sedangkan di pria menonjol. Kenapa? Karena biar saat melahirkan tidak ada yang mengganggu jalannya persalinan. Nah, terakhir untuk di bagian pelvis itu ada yang namanya prosedur episiotomi. Nah, episiotomi ini sendiri itu biasanya dilakukan selama melahirkan.
Jadi kayak perineum ini akan meregang dan akan robek. Jadi untuk mencegah rupturnya anus sphincter ani, jadi dilakukan ada episiotomi ini. Cuman kalau bisa dilihat di sini kan ini ada 2 garis. Nah, enggak dua-duanya tuh dipotong. Itu tuh ada 2 pilihan karena ada 2 metode episiotomi. Yang pertama episiotomi median. Itu tuh sayatannya dimulai pada garis tengah komisura posterior lurus ke bawah, tapi nggak mencapai mengenai rambut sphincter. Sedangkan kalau episiotomi yang tadi mediolateral, itu sayatannya dimulai 45 derajat yang ini. Ini mediolateral, ini median. Seperti itu. Terus tadi kan saat melahirkan di pelvis wanita itu ada yang namanya bidang Hodge. Cuman apa sih bidang Hodge ini? Nah, bidang Hodge ini tuh kayak apa ya? Ukuran perhitungan gitu. Ada bidang Hodge 1 sampai bidang Hodge 4. Nah, bidang Hodge 1 sendiri ini tuh ditarik setinggi aditus pelvis atau rongga bulat yang di bagian atas pelvis. Pintu masuk pelvis. Terus bidang Hodge 2 itu dia melalui tepi bawah simfisis pubis. Nih, tepi bawah simfisis pubis dan sejajar dengan bidang Hodge 1 sini, sejajar lurus berarti. Kalau bidang Hodge 3 itu ditarik setinggi spina ischiadica dan sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2, spina ischiadica. Terus yang bidang Hodge 4 itu dia setinggi os coccygeus dan ditariknya sejajar sampai bawah sini. Nah, selanjutnya untuk soal selanjutnya itu tentang Miko yang menahan kencing sejak sore karena toilet umumnya terpanjang. Terus saat malamnya dia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar hingga ke bawah, anyang-anyangan, dan merasa buang air kecilnya tidak terlampiaskan. Nah, karena itu saya akan membahas mengenai organ-organ apa aja yang ada di sistem uropoetika serta fungsinya. Yang pertama itu adalah REN. REN fungsinya ada 4 fungsi dia. Yang pertama itu ekskresi, yang kedua itu ada filtrasi, yang ketiga adalah regulasi, dan terakhir adalah sekresi. Sekresinya itu berupa urin. Nah, selanjutnya itu ada ureter. Ureter ini yang menyalurkan hasil olahan dari ginjal menuju ke organ selanjutnya, yaitu vesika urinaria. Vesika urinaria ini dia berbentuknya seperti ruangan karena fungsi umumnya sendiri itu adalah menampung urin yang sudah diolah dari REN lalu dialirkan oleh ureter dan ditampung oleh vesika urinaria hingga nantinya pada saat akhir urin dari vesika yang sudah ditampung vesika urinaria ini akan keluar melalui uretra. Nah, tapi uretra sendiri pada pria maupun wanita itu berbeda. Pada wanita dia cenderung lebih pendek, bisa dilihat di sini. Tapi kalau pada pria dia jalurnya lebih panjang. Uretranya dibagi jadi 3 bagian atau 3 pars. Yang pertama ada pars prostatica, dia yang tepat di bagian awalnya prostat. Lalu kedua adalah pars membranacea di bagian sini. Lalu selanjutnya yang paling akhir adalah pars spongiosa saat udah mulai masuk ke daerah cavernosa spongiosum. Nah, selanjutnya adalah karena tadi udah ada bagian-bagian yang ada di organ-organ di sistem uropoetika. Selanjutnya untuk alur dari urin itu sendiri hingga akhirnya mencapai si uretra yang paling terakhir. Jadi pertama dia akan masuk ke ginjal. Nah, di ginjal ini pertama prosesnya itu dimulai dari dalam nefron, unit fungsional ginjal. Lalu selanjutnya itu dia berlanjut ke glomerulus dan kapsulobomen. Nah, darahnya itu akan disaring untuk menghasilkan filtrasi glomerulus atau urin yang primer. Nah, selanjutnya itu akan masuk ke sistem tubulus. Nah, urin primer tadi setelah melewati tubulus proksimal, lembung Henle dan juga melewati tubulus distal untuk proses reabsorpsi. Jadi kayak penyerapan kembali zat-zat yang berguna dan augmentasi atau penambahan zat-zat sisa nih di sini. Jadi abis dari glomerulus atau kapsulomen dia akan tubulus proksimal, abis itu ada ke lengkung Henle dan terakhir ada di tubulus distal. Nah, tubulus kontroversus. Setelah itu dia akan masuk ke ductus collectivus. Urin yang udah jadi akan dikumpulkan di ductus collectivus itu. Selanjutnya dia akan masuk ke papilla renalis. Dia tuh ujung dari nih di daerah sini. Dia tuh ujung ujung dari piramida ginjal tempat urinnya tuh akan keluar gitu. Selanjutnya dia akan masuk ke pelvis renalis. Nah, di pelvis renalis ini akan pengumpulan utama urin yang mengalir melalui serangkaian ruang sebelum meninggalkan ginjal. Selanjutnya habis pelvis renalis dia akan masuk ke calyx minor.
Selanjutnya habis dari kalis minor akan menuju kalis mayor, lalu dia akan ke pelvis renalis, corong besar ini untuk ngumpulin dan keluar. Selanjutnya baru dia akan masuk ke ureter. Nah, di ini tuh ureter tuh hanya sebagai transportasi urin. Jadi urin tuh didorong dari ginjal menuju ke kandung kemih. Karena ada gerakan peristaltik gitu di ureter ini. Nah, lalu setelah itu ada vesika urinaria. Nah, di vesika urinaria ini tuh tempat penyimpanannya. Jadi urin ini memasuki kandung kemih melalui ostium ureteris. Jadi di bagian sini nih. Nah, ini namanya ostium ureteris. Nah, area trigonum dari vesika urinaria ini atau area segitiga di dasar kandung kemih itu sensitif banget sama regangan. Jadi kandung kemih ini jadi bersifat elastis dan dapat menampung urin dalam jumlah tertentu sebelum mengirimkan sinyal ke otak kalau dia akan berkemih atau mikturisi. Selanjutnya kalau udah dikirim sinyal ke otak untuk berkemih, bakal masuk ke uretra. Nah, uretra ini jalur keluar. Jadi setelah sphincternya ini relaksasi, urin akan masuk ke uretra. Nah, tadi dibilang bagian pada pria itu ada tiga part. Jadi uretra pars prostatica itu melalui kelenjar prostat. Habis itu uretra pars membranacea melalui otot-otot yang ada tadi di dasar pelvis. Yang terakhir adalah pars spongiosum atau melalui corpus spongiosum dari penis. Sedangkan kalau pada wanita itu dia cuman 3 sampai 5 cm gitu. Terus yang terakhir dia akan keluar melalui ostium uretra externum. Itu lubang terakhir yang ada di uretra. Nah, terakhir aku akan membahas tentang Dapri yang dia tuh melihat salah satu peserta laki-laki saat lomba 17-an itu dia mengeluh nyeri hebat tuh di bagian skrotumnya setelah terjatuh. Terus ada juga peserta lain yang udah lama mengeluh kalau ada benjolan di bagian skrotum yang seperti sekumpulan cacing, dan seorang bapak-bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit BAK. Berarti ini kan berkaitan dengan organ genitalia maskulina. Karena itu saya akan membahas mengenai organ tersebut. Yang pertama sudah pasti dari sini tuh ada penis. Nah, penis ini sendiri struktur anatominya itu dibagi jadi 2 pars libera atau bebas gitu, yang kedua adalah pars fixa. Nah, kalau dari pars libera itu ada 2, corpora cavernosa sama corpus spongiosum, sama ada satu lagi sebenarnya glans penis. Nah, seperti ini. Lalu di bagian ujung dari bagian pars libera ini itu ada kulit yang melingkupi si glans penis ini, disebutnya preputium. Nah, terus di corpus cavernosa ini itu ada bagian yang tebal, disebutnya tunica albuginea. Selanjutnya tadi kan ada pars fixa, seperti namanya fix, berarti dia tuh yang diam gitu, nggak bisa gerak, makanya dia di bagian bawah. Nah, itu ada bulbus penis dan crus penis. Nah, bulbus penis ini sendiri kalau semakin ke atas di pars libera akan menjadi corpus spongiosum, sedangkan kalau crus penis ini kalau ke pars libera akan menjadi corpora cavernosa. Nah, pars fixa ini itu tuh juga dilengkapin sama 2 muskulus. Pertama ada muskulus bulbus spongiosum. Berarti itu dia melingkupi dari bulbus ini ke spongiosum. Fungsinya apa? Dia tuh mengompresi bulbus dan corpus spongiosum untuk membantu pengosongan dari uretra, bisa urin ataupun semen. Sedangkan kalau satu lagi adalah muskuli ischiocavernosus. Dia tuh mengompresi crura penis, mendorong ke area bagian distal itu untuk meningkatkan turgiditas gitu, dan membatasi aliran vena keluar untuk mempertahankan ereksinya. Nah, selanjutnya di bagian penis itu sendiri kan ini ada bagian yang menggantung seperti ini ya, itu disebutnya adalah funiculus spermaticus. Nah, di funiculus spermaticus ini itu tuh dibagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama ada fascia spermatica externa, terus ada otot musculus cremasterica, dan terakhir adalah fascia spermatica interna. Di dalam funiculus spermaticus ini tuh ada arteri, vena, nervus sama ductus deferens. Nah, selanjutnya itu ada testis. Ada skrotum. Nih, ada skrotum. Nah, tadi funiculus spermaticus itu adalah yang menggantung si skrotum itu. Nah, skrotum itu sendiri tuh lebih pendek yang di sebelah kiri. Nah, skrotum ini itu terdiri atas 9 lapisan. Yang pertama ada kulit, yang kedua ada fascia dartos, yang ketiga adalah ketiga, keempat, kelima itu merupakan lapisan dari funiculus spermaticus tadi. Jadi ada fascia spermatica externa, ada musculus cremasterica, terus ada fascia spermatica yang interna. Selanjutnya tuh ada tunica vaginalis, lamina yang pariata, habis itu ada lamina yang visceralis. Selanjutnya ada tunica albuginea, terus ada tunica vasculosa, dan terakhir ada substantia testis. Nah, dari sini kan udah kelihatan di dalam bagian skrotum ini itu ada testis.
di bagian internanya. Nah, testis ini sendiri merupakan homolog dari ovarium. Nah, testis juga memiliki lapisan. Nah, lapisannya apa aja? Itu ada 3 lapisan. Pertama ada tunica vaginalis, terus ada tunica albuginea, dan terakhir ada tunica vasculosa. Nah, tunica vaginalis ini dibagi jadi 2 lagi, ada lamina parietal dan lamina visceral. Sedangkan yang tunica albuginea itu kebanyakan isinya adalah muskulus. Dan terakhir ada tunica vasculosa, seperti namanya itu vasculosa berarti vaskularisasi, isinya adalah arteri, vena dan juga nervus. Nah, selanjutnya kan kalau mengenai organ reproduksi berarti biasanya itu yang dihasilkan adalah sperma. Tapi seperti apa sih jalur sperma pada organ reproduksi pria ini? Nah, pertama itu tuh diproduksinya nih. Pertama itu diproduksinya tuh di testis. Jadi dimulai dari rete testis. Jadi dari tubulus seminiferus, sperma itu yang belum matang bakal bergerak menuju jejaring saluran pendek yang disebut rete testis itu sendiri. Selanjutnya akan sperma tuh keluar dari testis melalui belasan saluran kecil yang disebut ductus efferent untuk menuju organ penyimpanan. Di mana organ penyimpanannya? Itu ada di epididymis. Nah, epididymis ini fungsinya untuk apa ya? Jadi epididymis itu saluran panjang yang melingkar di belakang testis, dan jalur ini tuh dibagi menjadi 3 bagian, dari kepala, badan juga ekor. Nah, di sini tuh sperma mengalami pematangan kurang lebih 2 sampai 12 hari. Nah, sperma itu nantinya akan disimpan di bagian kauda atau kepala epididymis itu sampai nanti ejakulasi. Nah, selanjutnya itu akan masuk ke vas deferens ya, saat terjadi rangsangan seksual, kontraksi otot itu akan mendorong sperma masuk ke ductus deferens. Terus saluran ini naik dari skrotum melewati canalis inguinalis dan masuk ke dalam rongga pelvis. Terus vas deferens ini melengkung di atas kandung kemih dan berakhir pada bagian yang melebar yang disebut ampula ductus deferens. Selanjutnya itu akan masuk ke ductus ejaculatorius. Nah, jadi vas deferens itu di ujung ampula tadi, vas deferens kan bergabung dengan saluran dari vesicula seminalis. Terus pertemuan kedua saluran ini akan membentuk namanya ductus ejaculatorius. Jadi saluran pendek ini akan menembus kelenjar prostat untuk bermuara ke bagian pertama dari uretra. Nah, terakhir di bagian uretra ini kan tadi ada 3 pas itu kan, dia akan melewati 3 fungsi itu. Pertama di pras prostatika, di situ tuh cairan prostat yang bersifat biasa akan ditambahkan ke dalam semen. Selanjutnya di pars membranacea, itu tuh kan bagian pendek yang melewati otot dasar panggung. Nah, di sini tuh kelenjar bulboretra atau Cooper itu dilepaskan sebagai cairan pelumas untuk semen ini. Terakhir saat melewati pars spongiosum, itu tuh bagian terpanjang, jadi cuma melintasi aja. Nah, terakhir perjalanan ini tuh bakal berakhir di ostium uretra externa atau lubang atau muara terakhir yang terletak di ujung glans penis, tempat semen akhirnya keluar dari tubuh. Seperti itu. Nah, untuk di dalam soal dijelaskan juga pertama, Dapri ini melihat ada salah satu peserta laki-laki itu mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Kemungkinan besar dia mengalami namanya tosiotestis. Nah, biasanya dia terjadi kalau jatuh gitu. Kenapa? Jadi kan di bagian testis ini, di bagian kayak itu ada namanya funiculum spermaticusnya kan yang menggantung. Nah, setelah terjatuh itu terjadi apa ya? Pemutaran dari si bagian penggantungnya ini. Jadi testisnya pun ikut terputar seperti itu. Selanjutnya ada yang udah lama mengeluh ada benjolan seperti sekumpulan capcing. Kemungkinan besar itu adalah varikokel. Nah, kan vena menuju ke testis itu bentuknya memang berliuk-liuk. Nah, terjadi ada ya pembesaran dari vena tersebut. Jadi ada varikokel. Sehingga saat dilihat dari luar seperti ada sekumpulan cacing. Nah, terakhir seorang bapak sering tidak bolak-balik ke toilet karena sulit BAK karena kemungkinan besar itu hyperplasia. Itu adalah pembesaran dari prostat. Kan prostat itu ada di sekitarnya dari saluran uretra. Jadi kalau ada pembesaran prostat, itu akan menekan dan menyempit dari saluran uretra sehingga orang yang mengalami ini akan merasa sulit untuk buang air kecil karena merasa tertahan dari pengeluaran dari vesika urinaria menuju uretra. Sekian video penjelasan saya. Terima kasih.